Film ini mengisahkan tentang seorang pengusaha muda yang bernama Jae-sik yang secara tidak sengaja ia harus mengasuh dan merawat seorang anak yatim piatu yang bernama Yoon-hee. Ibu kandung Yoon-hee telah meninggal dunia dan Yoon-hee hidup seorang diri di apartemennya dan ternyata ayahnya pun juga pergi meninggalkannya serta tak ingin lagi mengurusnya. Sejak merawat Yoon-hee, kehidupan Jae-sik menjadi berubah. Bagaimana kisahnya, langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Jae-sik. Dia merupakan seorang pebisnis dan memiliki agensi, namun saat ini agensi tersebut masih sangat kecil, sehingga ia akan membawa artisnya kemana-mana hanya dengan menggunakan mobil saja. Saat itu tiba-tiba Jae-sik menerima sebuah telepon dari rumah sakit yang menyatakan salah satu karyawannya yang bernama Ji-young telah meninggal dunia. Akhirnya, ia pun segera ke rumah sakit untuk mengurus segala keperluan Ji-young. Saat itu Ji-young meninggalkan sejumlah hutang kepada Jae-sik. Hal ini tentu saja membuat Jae-sik sedikit kesal karena hutang yang telah ditinggalkan tersebut. Selain itu, Ji-young juga tidak meninggalkan harta apapun kecuali putrinya yang masih berusia 7 tahun. Jae-sik yang tidak ingin rugi pun segera pergi ke rumah Ji-young dan berharap ada barang berharga yang bisa ia bawa. Namun setelah cukup lama sekali tidak menemukan apapun di rumah itu, pada saat yang sama seorang gadis kecil datang begitu saja. Ia hanya meraba dan mengambil roti di atas meja, kemudian ia bersembunyi dan memakannya. Sedikit heran dengan gadis itu karena ia sama sekali tidak kaget dengan kehadiran Jae-sik di sana. Gadis kecil itu begitu tenang memakan roti tersebut. Melihat hal ini, Jae-sik segera bertanya di mana ibunya menyembunyikan semua barang berharga mereka. Namun gadis itu sama sekali tidak menanggapinya hingga akhirnya ia pun merasa ada yang salah dengan gadis itu. Sesaat kemudian Jae-sik segera menelpon suami Ji-young dan pria itu berkata kalau mereka sudah lama berpisah. Ia kembali mencoba menelepon dan menanyakan masalah anak mereka. Namun pria itu kembali menjawab kalau gadis itu tidak ada urusannya dengannya lagi. Hal ini membuat Jae-sik semakin kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Pada saat Jae-sik merokok di sekitar anak itu, membuat anak yang bernama Yoon-hee menyadari kalau ada orang di sekitarnya. Saat ia meraba wajah Jae-sik, ia pun tersadar kalau orang tersebut bukanlah ibunya. Dan membuatnya ketakutan. Di saat yang sama pemilik rumah pun datang mencari Ji-young untuk menagih uang sewa rumah. Karena hingga saat ini ibunya Yoon-hee belum membayar uang sewa rumah itu. Melihat Jae-sik yang berada di sana, pemilik rumah tersebut mengira kalau ia dan Ji-young mempunyai hubungan. Sehingga ia pun marah-marah padanya. Nggak lama kemudian Jae-sik pun akhirnya menghentikan wanita yang terus bicara itu dan mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Di situ ia menjelaskan bahwa ibunya Yoon-hee telah meninggal. Saat itu wanita tersebut masih menganggap Jae-sik mempunyai hubungan dengan Ji-young, sehingga ia pun meminta Jae-sik untuk merawat anak yang ada di sana. Setelah wanita itu pergi, Jae-sik kembali menggeledah rumah tersebut. Namun sayangnya ia tidak kunjung menemukan apapun karena Ji-young memang tidak meninggalkan apa-apa. Karena tidak menemukan apapun, akhirnya Jae-sik pun kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana ia malah diusir karena tidak membayar uang sewa. Gak punya pilihan lain, Jae-sik pun akhirnya membawa semua barang-barangnya ke rumah Ji-young. Di sini ia pun berpura-pura menjadi ayahnya Yoon-hee untuk mendapatkan asuransi kematian Ji-young. Selain itu, saat ini ia juga masih mengurusi agensi kecil miliknya itu. Karena kesulitan berinteraksi dengan Yoon-hee, ia pun meminta saran kepada rekan-rekannya. Namun mereka ketika itu mencela Jae-sik dan mengatakan ia telah berhubungan dengan seorang janda. Karena tidak mendapatkan bantuan, akhirnya Jae-sik memutuskan untuk merawatnya sementara waktu. Ketika ia mencoba memberikan makanan kepada Yoon-hee, namun Yoon-hee sama sekali tidak tertarik dengan makanan tersebut. Ia lebih menyukai roti yang seperti biasa ia makan saat ditinggalkan ibunya.
Jae-sik pun akhirnya membuang semua roti tersebut, namun Yoon-hee yang menyadari persediaan rotinya sudah tidak ada mengamuk dan membuat Jae-sik kehilangan kesabarannya. Waktu pun terus berlalu dan hingga saat ini Jae-sik sama sekali belum memahami apa yang telah terjadi pada anak tersebut. Ia hanya bisa termenung dan memperhatikan apa yang Yoon-hee lakukan sepanjang hari. Saat sedang bersantai, ia melihat ajang properti di depan rumah Ji-young. Setelah mengetahui Ji-young meninggal dunia dan Jae-sik tidak membayar uang sewa, pemilik rumah tersebut pun berencana menjual rumahnya pada orang lain. Saat mereka masuk ke dalam pemilik rumah dan ajang properti tersebut kaget melihat rumah yang sangat berantakan dan tidak pernah diurus. Selain itu mereka juga melihat Yoon-hee yang tidak pernah dimandikan, mereka pun meminta Jae-sik untuk memandikan gadis kecil itu. Di sini terlihat kalau Jae-sik sama sekali tidak bisa melakukannya. Saat ia mencoba memandikan Yoon-hee, ia pun mendengar wanita-wanita tersebut berbisik membicarakan gadis kecil itu. Ternyata Yoon-hee menderita tunarungu dan tunanetra, sehingga ia tidak bisa melihat, mendengar, dan bicara. Disinilah Jae-sik baru menyadari apa yang telah terjadi pada anak itu. Setelah mendengar hal ini, ia pun membawa Yoon-hee ke tempat terapi anak khusus. Namun di tempat tersebut hanya ada 2 layanan terapi, yaitu terapi yang dikhususkan untuk anak tunanetra dan terapi yang khusus untuk anak tunarungu. Mereka tidak menyediakan terapi untuk kedua masalah tersebut. Sejak saat itu Jae-sik sendirilah yang memutuskan untuk mengajari Yoon-hee. Hal yang pertama ia ajarkan adalah mengenal huruf, dan kata pertama yang ia ajarkan pada Yoon-hee yaitu ayah. Ia mengenalkan huruf-huruf tersebut kemudian menuliskan kata di telapak tangan Yoon-hee. Setelah itu Yoon-hee pun mengulanginya. Di sini kita bisa melihat kalau Yoon-hee dapat belajar dengan cepat, sehingga Jae-sik pun semakin bersemangat untuk mengajarinya. 동그라미 붙여 그렇지 동그라미. Tidak lama kemudian beberapa petugas pun datang untuk menyita barang-barang fisik ke rumah tersebut, karena Ji-young yang juga terlibat dalam hutang di tempat lain. Awalnya mereka bertanya apa hubungan Ji-young dan Jae-sik. Ia mengatakan kalau mereka kawin adat. Setelah mendengar hal ini, para petugas tersebut menyita semua barang yang ada di sana, termasuk barang-barangnya Jae-sik. Ia pun tidak bisa mencegah mereka karena ia telah mengaku sebagai suami Ji-young. Oleh sebab itu, ia juga harus bertanggung jawab atas hutangnya Ji-young. Masalah yang Jae-sik hadapi tidak berhenti sampai di situ saja. Salah satu rekannya juga memutuskan untuk bekerja dengan agensi lain karena ia tidak mengalami perkembangan di agensi yang Jae-sik jalankan. Selain itu, kliennya juga memutuskan kerjasama dengannya. Di saat itu juga pada malam harinya Jae-sik kembali ke rumah dengan keadaan lesu karena ada banyak hal buruk yang menimpanya sepanjang hari. Di saat yang bersamaan Yoon-hee telah menunggunya, namun saat Jae-sik masuk ke dalam rumah tersebut, ia malah mengabaikan Yoon-hee dan membuat Yoon-hee sedikit kecewa. Keesokan harinya, Jae-sik pun menelepon seorang pria yang bernama Park Ju. Tujuannya adalah untuk meminta pekerjaan yang lebih baik, namun Park Ju mengatakan kalau bisnisnya sudah diambil alih oleh rekannya yang bernama Cho Jin. Setelah mendengar hal ini, Jae-sik pun marah dan segera menemui Cho Jin. Ternyata Cho Jin memanfaatkan kesempatan saat Jae-sik terlilit hutang, ia mengambil alih bisnis yang telah ia bangun selama ini. Saat itu Jae-sik mencoba mengawasi apa yang Cho Jin lakukan pada semua karyawannya. Tanpa diduga, Cho Jin ternyata menjual semua karyawan wanitanya dan menjadikannya sebagai pekerja seks. Hal ini pun membuat ia marah dan menghajar pria tersebut. Namun saat itu mantan karyawan wanitanya juga tidak punya pilihan lain. Ia pun meminta Jae-sik untuk segera pergi dari tempat itu. Masalah yang menimpanya tidak berhenti sampai di situ aja. Kartu kreditnya juga akhirnya ditangguhkan akibat hutang yang belum dilunasi. Sementara di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar won saja.
Di sisi lain, pada saat itu ia tak sengaja membuka galeri ponsel Ji-young dan menemukan beberapa foto Ji-young dengan putrinya. Namun tanpa diduga ia melihat screenshot pembicaraan Ji-young dengan bibinya. Di situ bibinya meminjam uang 3 kali padanya dengan total ratusan juta. Jae-sik pun berencana meminta uang itu kembali dengan berbekal alamat terakhir bibi Ji-young yang ada di ponsel tersebut. Ia pun akhirnya pergi membawa Yunhe dengan menggunakan mobil van miliknya ke sebuah pedesaan. Dengan membagikan selebaran foto bibi Ji-young tersebut, ia sangat berharap mereka mengenalinya dan segera bertemu dengan wanita itu. Namun sayangnya wanita itu telah meninggalkan desa setelah menipu banyak orang. Setelah ia selesai membagikan selebaran tersebut, ia kembali ke mobilnya. Namun saat itu ia tidak melihat Yunhe. Ia pun khawatir dan segera mencari gadis itu. Ternyata Yunhe bersama seorang petani di sana. Menyadari Jae-sik yang belum makan dan minum seharian, ia pun memberikan makanan dan minum padanya. Jae-sik mengira pria tua itu adalah pria yang baik dan mau membantunya. Namun siapa sangka kalau pria tersebut hanya memanfaatkan Jae-sik. Setelah makan, ia memintanya untuk bekerja di ladang hingga memperbaiki genteng rumahnya, dan pria itu hanya membayarnya dengan sebaskom kentang rebus dan beberapa telur. Ia juga meminta Jae-sik untuk datang lagi besok pagi, namun Jae-sik sadar kalau ia telah dimanfaatkan. Setelah pria itu pergi, Jae-sik pun terbaring di lantai karena terlalu kelelahan. Di saat yang sama, Yunhe mencoba memakan kentang tersebut kemudian memuntahkannya dan memberikannya pada Jae-sik. Tentu saja ia merasa hal ini menjijikan dan segera menghindarinya. Keesokan harinya ia pun pergi meninggalkan rumah pria tua tersebut. Namun saat di perjalanan mereka kehausan dan tidak menemukan satupun toko minuman. Akhirnya mereka berhenti di pinggir ladang semangka. Di sana Jae-sik mencoba mencuri semangka tersebut. Untuk memastikan semangka yang berkualitas, ia melubanginya terlebih dahulu. Jae-sik mengira kalau ia akan lolos, namun tanpa diduga mereka berada tepat di depan CCTV pengawas ladang itu. Ia pun membawa Yunhe memakan semangka tersebut di pinggir sungai. Gak lama kemudian putri pemilik semangka tersebut yang bernama Yunjo mendatanginya. Ia tidak punya pilihan lain untuk menebus kesalahannya. Akhirnya Jae-sik pun diminta untuk bekerja di perkebunan semangka di desa tersebut. Jae-sik yang tidak biasa mengerjakan pekerjaan berat malah membuat kesalahan sehingga semangka-semangka yang ia angkut jatuh dan rusak parah. Setelah bekerja sepanjang hari, Jae-sik yang kelelahan pun beristirahat di dalam mobilnya. Namun saat itu sedang hujan dan Yunhe meminta Jae-sik untuk bermain bersamanya. Awalnya Jae-sik menolak, namun Yunhe yang cemberut akhirnya merubah keputusannya. Ia pun akhirnya menemani Yunhe bermain di tengah hujan. 그래 가자. 응? 가. Terlihat kalau mereka sangat menikmati suasana tersebut. Beberapa saat kemudian Yunjo kembali muncul dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Di sana mereka bertemu dengan ayahnya Yunjo dan juga dengan anaknya. Wanita itu menjamu Jae-sik dan Yunhe dengan baik. Saat semuanya sedang makan, Yunhe kembali mengeluarkan makanan yang ia masukkan ke dalam mulut dan memberikannya kepada Jae-sik. Ia mengira ini adalah kebiasaan buruk, namun ayahnya Yunjo mengatakan kalau itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dari Yunhe untuknya. Anak itu mengeluarkan makanan kesukaannya dan memberikannya pada orang yang paling ia sayangi. Akhirnya ia pun tersadar dengan apa yang Yunhe lakukan selama ini. Sejak saat itu rasa sayangnya kepada anak tersebut juga semakin besar. Keesokan harinya, Jae-sik melihat ayah Yunjo sedang menyembunyikan sesuatu di dalam gentong di samping rumah. Pria tersebut terlihat canggung dan pergi dari sana. Awalnya Jae-sik ingin memeriksanya, namun tidak lama setelah itu Yunjo pun datang.
Di saat itu Jae-sik pun bertanya apa di sana masih ada pekerjaan yang bisa ia kerjakan dan berapa bayarannya. Ternyata beruntung saat itu mereka sedang mencari pekerja di mana setiap harinya pekerja tersebut akan dibayar 1 juta rupiah. Selain itu, Jae-sik juga meminta agar ia dan Yoon-hee diizinkan untuk tinggal di pondok tamu yang pernah mereka bicarakan. Setelah memindahkan barang-barang mereka ke pondok tamu, wanita itu pun memberikan mainan baru kepada Yoon-hee, yaitu beberapa ekor anak ayam. Di sini kita bisa melihat kalau Yoon-hee sangat menyukai anak ayam tersebut. Selain itu, Jae-sik juga semakin akrab dengan Yoon-jo. Pada sore hari mereka menghabiskan waktu bersama dan merekam video kebersamaan mereka. Nantinya video itu mereka akan share ke YouTube agar bisa menghasilkan uang. Saat mereka sedang melihat video tersebut, tiba-tiba Yoon-jo menerima telepon dari ayahnya. Terdengar ayahnya sedang mencari sesuatu namun ia tidak kunjung menemukannya. Hal ini pun membuat Yoon-jo menjadi sedikit khawatir. Ia meminta ayahnya untuk berhenti mencari benda yang telah hilang tersebut. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci, namun di sini kita tahu kalau ayahnya tersebut mengalami demensia. Keesokan harinya saat Jae-sik sedang menikmati waktunya bersama Yoon-hee dan wanita itu, tiba-tiba Cho-jin yang sudah tahu keberadaannya dari video YouTube datang mencarinya. Tujuan mereka mencari Jae-sik adalah untuk membalas dendam. Mereka pun membawanya dari sana kemudian menghajarnya. Selain untuk membalas dendam juga mencarinya karena dia masih mempunyai utang pada pria tersebut. Setelah puas menyakitinya, Cho-jin juga menyita mobil van miliknya dan meminta Jae-sik untuk membayar sisa uang minggu depan. Setelah kejadian ini, Jae-sik pun kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Sesampainya di pondok, ia pun teringat dengan benda yang disembunyikan ayahnya Yoon-jo di samping pondoknya. Siapa sangka benda yang ia sembunyikan tersebut adalah uang yang jumlahnya hampir memenuhi gentong tersebut. Di saat yang sama Yoon-jo pun kembali muncul dan bertanya apa yang ia lakukan di sana. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mereka pun menyadari kalau saat itu Yoon-hee telah menghilang dan pergi bersama ayahnya Yoon-jo. Yang teringat kalau ayahnya Yoon-jo menderita demensia, mereka pun panik dan segera mencarinya. Setelah cukup lama mencari keduanya, akhirnya mereka menemukan keduanya yang berhenti di tepi ladang. Di saat itu terlihat kalau Jae-sik sangat mengkhawatirkan Yoon-hee. Di saat yang sama ia pun melihat Yoon-hee dari kejauhan. Di sini ia menyadari kalau ikatan emosional antara dirinya dan gadis kecil itu sudah terikat sangat jauh. Pada malam harinya Jae-sik pun berbaring dan termenung di dalam pondokan itu. Saat itu Yoon-hee menyadari kalau ada yang salah pada wajah pria tersebut. Di saat yang sama Jae-sik mengarahkan tangan Yoon-hee ke matanya dan menuliskan kata air mata. Ia memberitahu kalau saat ini ia sedang bersedih. Keesokan paginya Yoon-jo pun datang untuk membangunkan Jae-sik. Namun sayangnya Jae-sik dan Yoon-hee telah meninggalkan tempat tersebut, di mana ia meninggalkan sebuah surat yang memberitahu kalau barang yang mereka cari berada di gentong samping pondok. Walaupun Jae-sik saat ini sangat membutuhkan uang itu dan ia punya kesempatan untuk mengambil uang itu, namun nyatanya tidak bisa ia mengambil uang tersebut. Di hari itu ia membawa Yoon-hee ke sebuah stasiun. Di sana ia kembali menelpon ayah Yoon-hee dan gak lama kemudian ayahnya Yoon-hee pun akhirnya mendatangi mereka. Setelah mengetahui Ji-young meninggal, ia pun sadar dengan kesalahannya yang telah menelantarkan putrinya tersebut. Ia memberikan sejumlah uang pada Jae-sik sebagai imbalan karena telah merawat putrinya dan memberikan barang pada putrinya tersebut. Namun Jae-sik yang tadinya ingin memberikan Yoon-hee padanya menjadi kesal. Ia menolak uang tersebut, bahkan Yoon-hee pun ketakutan saat menyadari ada orang asing mendekatinya. Setelah kejadian ini Jae-sik pun membawa Yoon-hee ke tempat yang lebih jauh lagi. Namun kali ini ia berencana untuk memisahkan dirinya dengan Yoon-hee. Sebelum mereka berpisah, ia pun mencoba menghabiskan waktu bersama gadis kecil tersebut. Hingga akhirnya Jae-sik membawa Yoon-hee ke sebuah tempat penampungan anak. Setelah mengisi formulir, Jae-sik meminta izin untuk menemui Yoon-hee karena inilah terakhir kalinya mereka bertemu. Di saat itu Jae-sik memberikan sebuah boneka dan roti.
Kemudian ia memberikan roti tersebut kepadanya. Ia juga menatap wajahnya Yunhe dengan kesedihan sambil berkata, "Kau lebih baik tinggal di tempat seperti ini dibandingkan dengan tinggal bersamaku." Namun bagaimanapun Yunhe tidak akan mendengarkannya dan tidak tahu kalau Jisik akan pergi meninggalkannya. Saat itu Yunhe dengan senang hati menikmati roti tersebut. Jisik pun dengan perlahan meninggalkannya, namun gak lama kemudian Yunhe menyadari akan hal itu. Karena Jisik sudah tidak ada di sampingnya, ia terus meraba dan berharap pria tersebut masih ada di sana. Mengetahui Jisik yang sudah pergi, Yunhe segera membuang roti tersebut kemudian berjalan sambil meraba untuk mencari Jisik. Namun ia terjebak di pintu penampungan dan tidak bisa membukanya. Menyadari dirinya telah ditinggalkan, Yunhe pun menangis sekeras-kerasnya. Mungkin seakan-akan ia terus meminta tolong untuk membukakan pintu tersebut. Sementara di tempat yang sama, Jisik yang juga tidak ingin kehilangan dia ternyata kembali dan berdiri di depan pintu kaca tersebut. Ia terus menatap dan melihat Yunhe yang sedang menangis. Karena tidak bisa menahan perasaannya kepada Yunhe, sesaat kemudian Jisik pun membuka pintu itu dan memegang tangannya. Namun Yunhe yang ketakutan terus memukulinya. Saat itu Jisik yang juga menangis akhirnya mencoba menenangkan Yunhe. Kemudian Yunhe menulis kata air mata di tangan Jisik yang menandakan bahwa ia sangat sedih. Kemudian Yunhe terlihat memukul kepalanya sendiri bukan untuk menyakiti dirinya, namun ia bertanya siapa ia sebenarnya. Dan Jisik pun menulis namanya di telapak tangannya sendiri. Kemudian Yunhe bertanya siapa sebenarnya pria tersebut. Awalnya Jisik tidak tahu apa yang harus ia katakan, karena sebenarnya ia juga tidak mempunyai ikatan dengan anak ini. Hingga akhirnya Yunhe sendirilah yang menulis kata ayah di tangan Jisik. Maka film pun selesai. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video.